Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Baik, di video ini kami akan membahas tentang proses pemotongan sapi. Berikut ini adalah nama anggota saya. Yang pertama, Mina Aulia. Yang kedua, Nurul Falah Tunisa. Yang ketiga, Ola Aulia. Yang keempat, Rio Septa Utama. Yang kelima, Rizkia Soraya Harni. Yang pertama, pentingnya proses yang benar. Pemotongan sapi yang tepat menjamin keamanan pangan dan kualitas daging. Yang kedua, efisiensi proses. Teknologi modern meningkatkan efisiensi tanpa mengorbankan kesejahteraan hewan. Yang ketiga, standar higienis. Rumah potong hewan modern menerapkan standar kebersihan yang ketat. Persiapan pemotongan. Yang pertama, penerimaan sapi. Sapi diterima dan ditempatkan di kandang istirahat untuk mengurangi stres. Yang kedua, pembersihan. Sapi dibersihkan untuk mengurangi kontaminasi pada karkas. Yang ketiga, persiapan alat. Peralatan pemotongan disterilkan untuk menjaga higienitas. Pemeriksaan antemortem. Yang pertama, pemeriksaan fisik. Dokter hewan memeriksa kondisi fisik sapi secara menyeluruh. Yang kedua, tes laboratorium. Sampel darah diambil untuk mendeteksi penyakit menular. Yang ketiga, verifikasi dokumen. Sertifikat kesehatan hewan diperiksa untuk memastikan ketelusuran. Proses penyembelihan. Yang pertama, pemingsanan. Sapi dipingsankan untuk mengurangi penderitaan saat penyembelihan. Yang kedua, penyembelihan. Penyembelihan dilakukan dengan cepat sesuai standar keagamaan dan kesejahteraan hewan. Yang ketiga, pengeluaran darah. Darah dikeluarkan sepenuhnya untuk menjaga kualitas daging. Pembahasan selanjutnya yaitu penanganan karkas. Sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita tahu apa itu karkas. Karkas merupakan bagian tubuh hewan atau ternak yang telah disembelih secara halal, kemudian dikuliti, dibersihkan dari organ dalam atau jeroan, dan telah dipisahkan bagian kepala dan dipotong kaki bagian bawahnya. Nah, dalam penanganan karkas ini ada 4 tahapan. Yang pertama pengulitan, yakni pemisahan kulit dari karkas dengan hati-hati. Kemudian yang kedua ada eviscerasi, yakni organ dalam dikeluarkan dan diperiksa oleh dokter hewan atau petugas yang berwenang untuk mendeteksi adanya penyakit atau kelainan. Kemudian yang ketiga pembelahan, karkas dibelah menjadi 2 bagian untuk memudahkan pemotongan selanjutnya. Dan terakhir pembersihan, yakni karkas kemudian dicuci dengan air bersih untuk menghilangkan kotoran dan kontaminan lainnya. Pembahasan selanjutnya yaitu proses pemisahan karkas. Proses pemisahan karkas ini terdapat 3 bagian. Yang pertama pemisahan bagian utama. Karkas yang telah dibelah kemudian dipisahkan menjadi bagian-bagian utama seperti paha dan punggung. Kemudian yang kedua pemotongan sekunder. Setiap bagian kemudian dipotong lagi menjadi potongan-potongan yang lebih kecil sesuai dengan kebutuhan pasar atau permintaan konsumen. Dan yang ketiga, pemilihan kualitas. Daging kemudian dipilah berdasarkan kualitas dan jenis potongan untuk berbagai keperluan seperti steak, rendang, atau daging cincang. Dan selanjutnya yaitu penimbangan karkas. Penimbangan karkas dilakukan untuk mengetahui persentase karkas yang dihasilkan dari seekor sapi. Untuk rata-rata berat karkas dari seekor sapi dewasa biasanya sekitar 250 kg. Selanjutnya ada persentase karkas yakni 60%. Persentase ini dihitung berdasarkan berat karkas dibagi dengan berat hidup sapi sebelum disembelih. Selain itu juga dihitung persentase daging bersih tanpa tulang yang dihasilkan dari karkas tersebut. Untuk persentase daging tanpa tulang yakni 40%. Selanjutnya ada pemeriksaan postmortem. Pemeriksaan postmortem dilakukan setelah pemotongan untuk memastikan bahwa daging aman dan layak untuk dikonsumsi. Dalam pemeriksaan postmortem terdapat 3 tahap, yakni yang pertama ada inspeksi visual. Nah, dalam inspeksi visual ini, daging diperiksa secara visual untuk mendeteksi adanya abnormalitas seperti memar, perubahan warna, atau tanda-tanda penyakit. Yang kedua ada palpasi.
Biasanya dokter hewan melakukan perabaan pada daging untuk menemukan kelainan tekstur atau benjolan yang mencurigakan. Dan yang ketiga ada pengambilan sampel. Jika ditemukan sesuatu yang mencurigakan, sampel akan diambil untuk pengujian laboratorium lebih lanjut. Bagian terakhir yaitu pengemasan dan penyimpanan. Dalam proses tersebut terdapat 3 tahap. Yang pertama pengemasan vakum, pelabelan, dan penyimpanan dingin. Setelah daging dinyatakan aman, daging tersebut kemudian dikemas menggunakan metode vakum untuk memperpanjang masa simpan dan mencegah pertumbuhan bakteri. Kemudian setiap kemasan diberi label yang jelas dan lengkap yang mencantumkan informasi seperti jenis potongan daging, berat, tanggal pengemasan, dan tanggal kadaluarsa. Dan terakhir, daging kemudian disimpan pada suhu dingin antara 0 sampai 4 derajat Celcius untuk menjaga kesegaran dan kualitasnya hingga sampai ke tangan konsumen. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai proses pemotongan sapi. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.